Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillahi safihi wa habibi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatihi amma ba'da. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asallah. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlisul ilmi rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji kita aturkan kepada Allah yang Maha Suci. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat-Nya, baik nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, serta nikmat-nikmat yang lainnya. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat hadir duduk di majelis ilmu di mushola Istiqomah semata-mata kita niat di dalam hati kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, mentaati perintah Allah dan Rasulnya dengan tujuan libtighai mardhatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh manusia sangat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita yang setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, mendapatkan syafaat juga dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau di hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan membaca umul kitab suratul Fatihah dan dengan membaca salawat atas kekasihnya Allah. Pahalanya kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur, keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk
digunakannya untuk mengabdikan dirinya, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, ponakan-ponakan kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren, kita doakan semoga mereka betah menuntut ilmu di pondok pesantren, dipanjangkan umurnya dalam taat ibadah kepada Allah, selalu disehatkan dohir batinnya, dimudahkan, dilancarkan dalam mencari ilmu agama, dan diberikan ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang disertai hidayah, dijadikan orang-orang yang soleh dan solehah, yang berguna bagi agama dan bagi umat manusia pada umumnya. Betul kaliyatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wal walidayna. Amin. Salatullah Rasulullah SAW beliau telah bersabda, "Man shalla sholatan ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi aqra'allahu ta'ala sittata asya."
dengan berjamaah seperti bapak-bapak tadi melakukan sholat maghrib dengan berjamaah. Lalu ia duduk di halaqatul ilmi, duduk di majlis ilmu, duduk di pengajian semata-mata mengharap ridha Allah, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban Allah Ta'ala. Cinta asya, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya 6 perkara, 6 kemuliaan. Dari 6 kemuliaan tersebut yang akan diberikan oleh Allah kepada orang tersebut adalah yamurru ala sirati kal barqil khatib. Kelak di hari kiamat ia akan melintas di atas sirat, di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga, kal barqil khatib. Ia akan melintas bagaikan kilat yang menyambar. Jadi melintas di atas sirat secepat kilat, sehingga ia selamat dan cepat nyampe ke dalam surga. Di mana sifat-sifat sirat, sirat itu artinya jembatan yang di alam akhirat. Jembatan itu sangat amat gawat darurat. Jembatan itu melintang di atas kobaran api neraka, yang apabila siapapun tergelincir telapak kakinya, terpleset telapak kakinya, maka tentu ia akan jatuhlah ia ke dalam kobaran api neraka yang panas menyala-nyala, dan tiada seorang pun yang mampu menolongnya. Jembatan tersebut menuju ke surga. Diterangkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, balagoni, telah sampai kepada khabar anna bisra adakku minas saqra wa addu minas sayf. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, anna bisra adakku minas saqra, bahwasanya sirat atau jembatan gawat darurat itu sangat lembut, sangat kecil, lebih kecil daripada 1/7 belahan rambut, wa ahaddu minas sayf, dan sangat tajam, ahaddu minas sayf, dan sangat tajam, lebih tajam daripada pedang. Tapi sebenarnya nanti tergantung amal perbuatan yang telah kita kerjakan di alam dunia. Boleh jadi itu sirat kelihatan luas, lapang. Artinya di situ yang menentukan adalah amal. Yang jelas orang-orang munafik, orang-orang musyrik sebenarnya akan berjatuhan ke dalam kobaran api neraka. Sebagaimana setiap kali kita berwudu mencuci telapak kaki kiri, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min antazila qadami ala sirati fin nari yauma tazilu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari tergelincirnya telapak kakiku ala sirati, ketika melintas di atas sirat. Yauma tazil aqdamul munafiqin wal musyrikin, di mana pada hari itu kaki-kakinya orang-orang munafik, kaki-kakinya orang musyrik itu akan tergelincir dan mereka akan berjatuhan ke dalam kobaran api neraka. Dan untuk selamanya mereka tempat tinggalnya di neraka. La yamutu biha wa la yahya. Mereka dibakar di neraka, hidup tidak, mati tidak. Diaduk belajar supaya mereka dapat merasakan betapa alangkah hebatnya azab Allah. Wa'lamu annallaha sadidul iqab, berkata Allah. Ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah sadidul iqab, itu sangat keras azabnya, sangat keras siksaannya. Kita tidak akan kuat menghadapi azab Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang selalu istiqomah
walaupun hanya seminggu sekali, tapi dilakukan secara kontinu, secara istimewa, secara terus menerus, secara berkesinambungan. Artinya setiap malam Selasa nggak pernah alpa, selalu menyempatkan diri untuk duduk hadir di majelis ilmu dari mulai pada maghrib sampai isya. Ya istilahnya tabungan untuk akhirat, celengan amal untuk di akhirat. Nah, orang yang seperti ini ketika dia melintas atau meniti di atas jembatan gawat darurat menuju ke surga, yang muru ala sirati kal qaribul hatib, dia akan melintas di atas sirat bagaikan kilat yang menyambar. Ini kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba Allah, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW yang istiqomah duduk di majelis ilmu. Sekarang belum terasa manfaatnya, nanti di sono akan terasa. Kita akan merasa senang, bahagia, selamat melintas di atas sirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterangkan di dalam kitab Syu'abul Iman, wa qila Kitab Syu'abul Iman ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Busiri rahimahullah ta'ala. Wahbub, dan cintailah olehmu ilahaka Tuhanmu yaitu Allah. Khof, dan takutlah kamu alima iqabi, akan pedihnya azab Allah di akhirat. Wali rahmat urju, dan terhadap rahmat Allah urju, berharaplah engkau, tawakalan dan bertawakalah engkau ya muslimu, hai orang Islam. Nah itu artinya. Jadi dalam bait ini ada 4 perkara yang seyogyanya kita amalkan, kita aplikasikan atau kita realisasikan, kita terjemahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, wahdub ilahaka, dan cintailah oleh kamu Tuhanmu. Setiap kita hamba-hamba Allah, setiap kita orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, diperintahkan di dalam ajaran agama Islam agar kita mencintai Tuhan kita, yaitu Allah. Silahkan kita boleh mencintai istri kita, silahkan kita mencintai anak-anak kita, mencintai pekerjaan kita, mencintai profesi kita, mencintai jabatan kita, silahkan, asalkan jangan berlebih-lebihan, jangan overdosis. Akan tetapi kecintaan kita kepada Allah harus kita letakkan di atas segala-galanya. Apabila kita mampu meletakkan kecintaan kita di hati kita kepada Allah Tuhan kita di atas segala-galanya, maka tentu itu menunjukkan iman kita sempurna. Dan sebaliknya, apabila kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada istri kita melebihi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada anak-anak kita melebihi kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada pekerjaan kita, jabatan kita, pangkat kita melebihi kecintaan kita kepada Allah, itu menunjukkan bahwa iman kita belum sempurna. Jadi kalau umpama kita mau bertanya, sudahkah imanku sempurna atau tidak? Jawabannya, jawab sendiri. Lihat kelakuan kita sendiri.
Kita amalnya kita sendiri masing-masing. Nggak usah nanya sama orang lain. Jawabannya ada pada diri sendiri. Dan salah satu di antara bukti untuk membuktikan kecintaan kita kepada Allah, di antaranya kita mengutamakan perintah-perintah Allah di atas segala perintah yang lainnya. Perintah Allah lebih diutamakan dari perintah manusia. Terutama perintah kewajiban sholat fardu 5 waktu sangat diutamakan daripada perintah-perintah yang lainnya yang datang dari manusia. Itu sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah. Artinya kalau kita belum bisa membuktikan seperti itu, berarti kita masih cinta kepada manusia daripada kepada Allah. Kita lebih patuh, tunduk, patuh kepada komandan kita, walaupun itu sudah masuk waktu sholat. Nah, itu menunjukkan kecintaan kita kepada Allah di bawah kecintaan kita kepada manusia. Orang kalau benar-benar cinta kepada Allah, pasti perintah Allah akan diutamakan, terutama perintah sholat fardu 5 waktu. Apapun resikonya, apapun yang akan dihadapinya, tetap saya akan membuktikan kecintaan saya kepada Allah. Dan memang ini berat, nggak semua orang bisa melakukannya, kecuali orang-orang tertentu yang memang dipilih oleh Allah. Sampai-sampai ada seorang dokter harus mengikuti beberapa aturan yang diberlakukan di rumah sakit. Sampai-sampai dokter itu mau sholat dilarang. Akhirnya dia mengundurkan diri untuk jadi dokter, keluar dari rumah sakit tersebut untuk membuktikan kecintaannya kepada Allah. Dan ini berat, nggak semua orang bisa melakukan ini. Hanya orang-orang tertentu yang memang dipilih oleh Allah, dikehendaki oleh Allah untuk itu. Nah, apabila kita mampu membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan sebenarnya, cinta kita kepada Allah tidak hanya di lisan, tidak hanya lisan kita mengatakan I love to God, tidak, aku cinta Allah, tidak. Tidak hanya lisan kita mengatakan my love only for God, tidak, cintaku hanya untuk Allah, tidak. Tapi dibuktikan dengan amal. Di antaranya mengutamakan perintah-perintah Allah di atas segala perintah yang lainnya yang datang dari manusia. Nah, orang yang seperti ini layak dia mendapatkan kecintaan Allah. Dan apabila seorang hamba Allah telah mendapatkan kecintaan Allah, maka dijamin masuk surga. Surga beserta seluruh isinya, beserta seluruh fasilitas yang sangat luar biasa yang ada di dalam surga. Berbagai macam gedung mewah, istana mewah yang terbuat dari emas, yang di dalamnya ada ribuan kamar, ada ribuan kursi, ribuan meja terbuat dari emas dan perak, yang di dalamnya terdapat berbagai macam makanan-makanan surga. Itu akan diberikan kepada orang yang mampu membuktikan kecintaannya kepada Allah, di antaranya dengan mengutamakan perintah-perintah Allah dari perintah-perintah selain Allah. Wahbub ilahaka, cintailah Tuhanmu. Maka jangan lupa doa yang pernah saya ajarkan, seyogyanya dibaca, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubbak mayyubu. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah mencintai kita. Jadi kitanya mau minta dulu. Bagaimana mungkin kita diberi cinta di hati kita kepada Allah kalau kita nggak mau minta sama Allah? Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaanmu. Nah, kalau minta saja sama Allah nggak pernah minta cinta Allah, bagaimana mungkin? Ini yang ringan saja berdoa nggak mau, apalagi yang berat. Apalagi tahajud tiap malam membuktikan kecintaannya kepada Allah. Orang kalau cinta kepada Allah, tahajudnya pasti tiap malam. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam bertahajudlah kamu, kata Allah, sebagai ibadah sunnah tambahan. Moga-moga Tuhanmu mengangkat kamu ke makom yang terpuji. Rata-rata orang yang istiqomah tahajud itu diangkat derajatnya ke tempat yang terpuji, dimuliakan oleh Allah, sukses hidupnya di dunia dan akhirat.
Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi kita tahajud, kita dasarnya cinta kepada Allah. Oleh karena saya cinta kepada Allah, maka walaupun ngantuk saya bangun. Ibarat kita cinta sama anak kita sakit tengah malam nangis. Oleh karena cinta kita bangun walaupun ngantuk. Itu sama anak. Yang anak tersebut belum tentu akan menolong kita di akhirat. Kalau Allah sudah jelas akan menyelamatkan kita di akhirat dari azabnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri kita sakit tengah malam, nangis, kita lagi tidur bangun karena cinta sama istri. Padahal istri kita akan menyelamatkan kita di akhirat. Tapi kalau kita mampu membuktikan kecintaan kita kepada Allah, pasti Allah diselamatkan di akhirat dari azab Allah. Itu yang pertama. Jadi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kecintaanmu dan aku mohon kecintaan orang yang engkau cintai, yaitu kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Pak Imran saya udah tahu, udah hafal doanya dia. Kalau Pak Hamana belum hafal, saya udah tahu. Ya Pak ya? Udah ketahuan sama saya. Kalau Bapak bilang saya udah hafal, dites sama saya sekarang, jawab enggak? Udah ketahuan. Udah nggak usah disebutin. Pak Imran udah hafal, saya udah tahu. Karena dia mengamalkan, walaupun jarang-jarang. Kalau lagi ingat dibaca doa itu, kalau lagi lupa ya enggak. Lewat. Tapi tetap mengamalkan. Ini doa saya ngasih doa ini udah lama, udah tahun yang lalu. Jadi minimal kita mintalah sama Allah, minta kecintaan Allah. Sudahlah kita belum bisa membuktikan kecintaan kita Allah, minta aja nggak mau. Minta dulu, soal dikasih atau tidak nanti urusan Allah, serahkan sama Allah. Yang penting minta dulu aja. Kemudian yang kedua, hak alima iqabi. Takutlah kamu akan pedihnya azab Allah di akhirat. Jadi kita harus takut akan azab Allah di akhirat. Seringan-ringannya azab Allah di neraka, yaitu terangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menerangkan dalam hadis tersebut, siksa neraka, azab neraka yang paling ringan, yang paling enteng, yaitu secuil bara api neraka ditempelkan pada kedua tumit kakinya ahli neraka. Saking panasnya itu secuil bara api neraka yang ditempelkan pada kedua tumit kakinya, sampai seluruh tubuhnya dan seluruh yang berada dalam perutnya terbakar hangus, sampai otaknya juga terbakar, sampai matanya keluar coplok saking panas-panasnya. Itu siksa neraka yang paling ringan. Yang paling ringan aja segitu. Itu baru secuil bara api neraka. Baranya bukan apinya. Baranya sedikit diambil, ditaruh di tubuhnya, terbakar seluruh tubuhnya. Apalagi kalau tubuh kita dimasukkan ke dalam neraka, masya Allah. Mending kalau langsung mati, di sana tidak ada kematian. La yamutu fiha wa la yahya. Supaya terasa terus sakitnya. Lah kalau kita terbakar mati, setelah mati nggak terasa sakit, karena kita tidak mati. Di sana nggak ada kematian, terasa terus siksaan Allah itu panas luar biasa. Makanya Abu Nawas dalam syairnya mengatakan, ilahilas tolil berdau
Tuhanku ya Allah, lastu lil firdaus ya. Aku tidak pantas, tidak layak, tidak patut menjadi penghuni surga Firdaus. Wala aqwa ala nari jahannam. Dan aku tidak kuat dibakar tubuhku di dalam neraka jahannam yang panas menyala-nyala. Yang panasnya api neraka itu lebih panas daripada api dunia. Api dunia aja udah panas. Api neraka panasnya menurut satu riwayat itu 70.000 lipat kali ganda. 70.000 kali lipat ganda panasnya api neraka. Gak kuat kita. Kita harus takut. Khawf alimai qabih. Takutlah kamu akan pedihnya azab Allah di neraka. Harus ada rasa takut kepada Allah. Jangan membangkang kepada Allah, jangan menentang Allah. Bahaya kita nanti di neraka. Disiksa terus sama Allah neraka. Karena kita bukan siapa-siapa di hadapan Allah. Kita ini diciptakan oleh Allah. Ngapain kita harus membangkang kepada Allah? Kita dikasih nikmat oleh Allah, dikasih mata bisa melihat oleh Allah, dikasih otak, akal bisa berpikir oleh Allah, dikasih telinga bisa mendengar oleh Allah, dikasih tangan bisa bekerja oleh Allah, dikasih kaki bisa berjalan oleh Allah. Semuanya dari Allah. Kenapa kita harus membangkang kepada Allah? Kenapa diperintah oleh Allah kita malas-malasan? Malu kita sama Allah. Malu kita. Kita pengennya masuk surga, tapi kelakuan kita seperti ini. Malu kita seharusnya sama Allah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, malu sebenarnya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, wahbub ilahaka, cintailah Tuhanmu Allah. Yang kedua, khawf alima iqabih, takutlah kamu akan pedihnya azab Allah di neraka. Yang ketiga, wali rahmatirju. Yang ketiga, urju, berharaplah engkau dirahmatilah terhadap rahmat Allah. Jadi walaupun kita banyak dosa dan kita akui bahwa kita banyak dosa, namun tetap kita harus berharap rahmat Allah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan lalu kemudian kita frustasi bunuh diri. Tidak. Allah lautan ampunan. Sebanyak apapun hamba-hamba Allah melakukan dosa, dosanya lebih banyak daripada buih di lautan. Dosanya lebih besar daripada gunung Uhud. Asalkan dia datang kepada Allah di tengah malam, menangis, bertaubat. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Ampunan Allah itu lebih luas daripada dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Rahmat Allah lebih kita harapkan daripada kita mengharapkan amal ibadah kita sendiri. Dan kita nanti masuk surga bukan karena ibadah yang kita lakukan, tapi karena adanya rahmat Allah. Makanya kita nggak boleh sombong dengan ibadah yang kita lakukan. Nggak boleh merasa hebat, saya ahli sholat. Nggak boleh. Itu udah nggak benar hatinya itu. Cuma perbaiki hati kita. Nggak boleh kita merasa hebat dalam hati karena ibadah kita rajin. Nggak boleh. Nggak ada apa-apanya ibadah kita dibandingkan dengan rahmat Allah. Dan nanti kita di akhirat dimasukkan ke surga bukan karena ibadah kita, tapi karena rahmat Allah. Ya Allah lah yang kita harapkan. Kita tidak mengharapkan ibadah kita. Walaupun kita nggak ibadah sama Allah, Allah tetap Allah. Allah tetap maha mulia. Allah tetap maha agung. Rajinnya ibadah hamba kepada Allah sedikit pun tidak akan menambahkan kemuliaan Allah. Dan dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di alam dunia sedikit pun tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Allah tetap Allah. Cuma untuk membuktikan keimanan kita harus taat melaksanakan perintah Allah, yaitu ibadah kepada Allah. Dan memang Allah menciptakan seluruh jin dan manusia di alam dunia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu ngapain kalau nggak ibadah? Hidup dalam dunia kayak binatang. 5M, makan, minum, modal, molor, main. Lah, itu pekerjaan binatang, bukan pekerjaan manusia. Rugi kalau nggak ibadah, kita nyesel di akhirat. Ngaji ini tiap malam Selasa ibadah. Sekarang nggak terasa penyesalan, nanti di akhirat akan terasa yang nggak pernah mau ngaji. Buktikan saja nanti di akhirat. Kalau omongan saya bohong ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahala ngaji itu sangat besar. Rasulullah bersabda, "Thalabul ilmi afdhalu indallah minas shalah wasyam wal haji wal jihad fi sabilillah." Mencari ilmu agama, duduk di majelis ilmu, di pengajian rutin semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah, itu lebih afdal
lebih utama pahalanya daripada pahala sholat, pahala puasa, pahala ibadah haji, pahala jihad, perang membela agama di medan perang, mati terbunuh, mati syahid. Itu pahala ngaji lebih utama dari itu semuanya. Itu hadis yang mengatakan, kita nggak boleh menentang hadis. Emang siapa kita menentang hadis? Kita nggak boleh kita merasa mulia dari Rasulullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi terhadap rahmat Allah tetap kita harus berharap. Jadi wala tai'asu min rohillah. Kata Allah, janganlah sekali-kali kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tetap kita harus berharap terhadap rahmat Allah. Takut akan ajab Allah di akhirat, berharap akan rahmat Allah. Artinya walaupun kita banyak dosa, tetap berharap rahmat Allah. Tetap lakukan istighfar, tetap lakukan taubat tiap hari. Lakukan taubat tiap hari. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'ini min amali. Ya Allah, ampunanmu lebih luas daripada dosa-dosa yang aku lakukan. Rahmatmu ya Allah lebih aku harapkan daripada aku mengharapkan amal ibadahku sendiri. Dan yang terakhir, tawakalan ya muslim. Hendaklah, hei orang Islam, hendaklah bertawakal kepada Allah. Bertawakal setelah berusaha, bertawakal setelah berikhtiar. Kita berikhtiar dulu, berusaha dulu, berdoa dulu, banting tulang dulu, beras keringat dulu, capek dulu. Setelah itu baru bertawakal. Hasilnya serahkan sama Allah. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha, tidak diperintahkan untuk berhasil dalam usaha kita. Hasil atau tidak itu urusan Allah, maka bertawakallah kepada Allah. Demikian akhirnya mari kita tutup tali kita pada malam ini ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa ahmamina wa rahmatina wa jaddatina wa jaddatina wa auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman hadana wa hadaina ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubina wa rahmatuka arja'ini min imanin min amalina. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana rabbana zidna ilman nafi'an mal hidayah wal barakah. Nas'aluka as-salama was sa'adah wal karamah fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Allah wa jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.